Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di bab 2 ya, tentang komposisi fungsi dan fungsi inverse. Baik, di topik kali ini kita akan membahas dua materi ya, ada komposisi fungsi dan ada inverse fungsi. Di video kali ini kita akan membahas dulu untuk bagian yang A, komposisi fungsi. Oke, baik ya. Kita mulai dulu dari operasi aritmatika fungsi ya. Saya rasa sebenarnya secara tidak sengaja kita sudah sering mengerjakan fungsi-fungsi yang sifatnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian ya. Jadi jikalau ada dua fungsi ya, sebut saja adalah fungsi f dan fungsi g gitu. Kalau ada sifat penjumlahan, ia tinggal dijumlahkan ya. Sifatnya seperti ini. Kalau f plus gx itu sama aja dengan fx ditambah gx. Begitu juga pengurangan, begitu juga perkalian, dan begitu juga tentang pembagian, sama saja ya. Nah, lalu yang B ya adalah sifat-sifat operasi hitung aljabar. Nah, ini akan saya coba jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, misalkan ada fungsi px ya, qx dan rx ya, adalah suatu fungsi aljabar. Berikut akan tunjukkan sifat-sifat pada operasi aljabar tersebut ya. Yang pertama ada yang namanya sifat komutatif ya, atau pertukaran ya. P plus Qx itu sama dengan Q plus P ya. Contohnya seperti ini. Ini ada Px, Px-nya adalah 5x min 2, dan ada Qx, Qx-nya adalah x kuadrat plus 6x plus 4 ya. Coba kita simak dulu tabel yang kolom pertama. P plus Qx ya dijumlahkan seperti biasa. Operasinya seperti ini ya, dan hasilnya adalah x kuadrat plus 11x plus 2. Lalu yang sebelah kanan Q plus Px ya, berarti Qx nya yang di depan, Px nya yang di belakang ya. Operasinya sama dan hasilnya pun juga sama dengan yang sebelah kirinya. Nah, ini yang disebut sebagai sifat komutatif pada penjumlahan. Dan sifat yang kedua adalah sifat asosiatif pada penjumlahan ya. Ada tiga unsur, Px, Qx dan Rx ya. P plus Q plus R itu ketika dikerjakan P plus Q nya dulu dengan dikerjakan Q plus R nya dulu, itu sama aja ya. Ini pola pengerjaannya, simak baik-baik. Kolom yang pertama hasilnya seperti ini ya, dan kolom yang kedua pun juga hasilnya seperti ini, sama. Dan sifat yang ketiga adalah sifat komutatif pada perkalian, pertukaran, tapi ini perkalian. Ada Px 3x plus 2 dan ada Qx 4x min 5 ya. Px dikali Qx ya sama dengan ini. Dan yang kolom kedua Q dikali P. Simak baik-baik. Dan hasilnya pun juga sama ya. 12x kuadrat min 7x min 10. Oke, dan yang keempat adalah sifat asosiatif pada perkalian ya. Ini kurang lebih hampir sama dengan asosiatif pada penjumlahan ya. Hasilnya juga sama. Sebelah kiri 6x pangkat 3 min 27x pangkat 2 min 15x. Dan sebelah kanan juga sama. Baik, itu tadi tentang operasi aritmatika fungsinya. Lalu ini yang kedua adalah tentang operasi komposisi fungsi ya. Nah, definisinya dulu, jika f dan g fungsi dan rf irisan dari dg bukan himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi h dari himpunan bagian df ke himpunan bagian rg yang disebut fungsi komposisi f dan g. Ditulis g bunderan f ya. Jadi ada simbol seperti ini, nanti itu bacanya adalah yang ini, bacanya adalah bundaran ya, G bundaran F ya, yang ditentukan dengan Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan G Fx gitu. Ilustrasinya seperti ini ya. Misalkan ini ada fungsi f, fungsi g ya. Fungsi f itu adalah memetakan antara a ke b, sedangkan fungsi g-nya itu memetakan dari b ke c ya. Ini ilustrasinya, ada x, y, dan ada z ya. Kalau secara angka seperti ini. Untuk fungsi f-nya itu memetakan 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 5 ya. Kita tahu 1 2 3 ini adalah domain f-nya ya, sedangkan 3 4 5 6 7 ini adalah
kodomennya atau daerah lawan, sedangkan 3, 4, 5 ini disebut sebagai hasil atau RF-nya. Dan yang G ada 1, 3, 4, 8, 1 di petakan kedua, 3 ke 6, 4 ke 8, dan 8 ke 16. Ini adalah DG atau domain dari fungsi G, sedangkan ini adalah kodomennya atau daerah lawan, dan 2, 6, 8, 16 itu adalah RG atau range-nya dari fungsi G. Baik, keduanya akan digabungkan menjadi satu gitu. Nah, yang perlu kita cek adalah nih, untuk F ada 1, 2, 3, dia terhubung ke 3, 4, 5, 1 ke 3, 2 ke 4, dan 3 ke 5. Antara range-nya fungsi F dan domainnya fungsi G, kita cek apakah ada kesamaan di sana. Setelah kita cek, ada angka yang sama, yaitu 3, 4. Di sini pun juga ada 3 dan 4. Angka ini yang nanti akan kita teruskan yang mempunyai pasangan di fungsi G. Hasilnya akan seperti ini. Nah, bentuk ini adalah bentuk komposisinya. Artinya pemetaan yang dari fungsi F lalu dilanjutkan lagi ke fungsi G, yang dia mempunyai pasangan dari F ke G. Untuk yang tidak punya pasangan tidak terhitung. Yang kedua adalah sifat-sifat komposisi ya. Yang pertama ada tidak berlaku sifat komutatif ya. Kalau dalam komposisi, G bundaran F itu tidak sama dengan F bundaran G. Oke. Dan yang kedua berlaku operasi komposisi fungsi asosiatif. F bundaran G bundaran H, kalau ada 3 operasi seperti itu sama juga dengan seperti ini ya. Yang dikerjakan G bundaran H-nya dulu itu sama dengan F bundaran G-nya dulu. Dan sifat yang ketiga adalah berlaku sifat identitas. Fungsi F bundaran I identitasnya sama dengan I bundaran F, sama dengan fungsi F itu sendiri. Baik, untuk lebih memahami teori-teori tersebut, kita coba aja langsung dengan soal ya. Soal yang pertama, diketahui fx x kuadrat min 5x plus 4 dan gx 2x plus 3. Yang pertama, tentukan rumus fungsi f bundaran gx. Dan yang ke B, tentukan nilai A agar G bundaran FA itu sama dengan 3. Baik, kita kerjakan. Yang pertama, yang A itu adalah F bundaran G X. Bentuknya ini sama dengan F GX. GX-nya masuk ke F gitu ya. Ini F, GX-nya kita tulis dulu. GX-nya adalah 2X plus 3. Oke. Nah, setelah itu baru kita cek ke F-nya ya. Ini ada Fx. Fx-nya itu adalah X kuadrat min 5X plus 4. Sedangkan di sini permintaannya adalah F 2X plus 3. Itu artinya X-nya akan diganti dengan 2X plus 3. Dan bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya, seperti itu. Posisi X-nya diganti dengan 2X plus 3. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, baru kita kerjakan seperti biasa. Hasilnya menjadi 4x kuadrat plus 2x min 2. Ini adalah F bundaran GX atau bisa dikatakan F GX. Lalu yang kedua, tentukan nilai A agar G bundaran FA sama dengan 3. Itu artinya kita harus mencari G bundaran Fx terlebih dahulu. Kalau yang ini, F-nya masuk ke G menjadi seperti ini. Dan ini hasilnya 2x kuadrat min 10x plus 11. Ini adalah G bundaran Fx. Atau bisa dikatakan G Fx. Oke, kita sudah menemukan bentuk seperti ini. Dan tadi permintaannya adalah G bundaran F A itu sama dengan 3. Lalu tentukanlah A-nya. Oke, itu berarti variabelnya bisa kita ubah ya. G bundaran FA berarti X-nya sekarang berubah menjadi A. 2A kuadrat min 10A plus 11. Ini adalah 3 sama dengan 2A kuadrat min 10A plus 11. Kita pindahkan menjadi satu ruas menjadi seperti ini, dan ini bisa kita sederhanakan menjadi
Dan karena hasilnya adalah persamaan kuadrat, berarti bisa kita faktorkan. Dapatnya adalah A-4 dikalikan dengan A-1, berarti A sama dengan 4 atau A sama dengan 1. Kita sudah menemukan A-nya, yaitu 4 atau 1. Lalu ini soal yang kedua adalah diketahui fx sama dengan x kuadrat min 2x dan gx-nya 3x plus 1 serta hx plus 3 sama dengan x min 7. Pertanyaannya adalah tentukan rumus A hx, B f bunderan gx, dan C f bunderan g bunderan hx. Oke, kita coba dulu yang A. Nah, di sini kita mengetahui bahwa hx plus 3 itu sama dengan x min 7, sedangkan kita diminta untuk mengetahui hx-nya. Kalau ada bentuk yang seperti ini, kita menggunakan pemisalan. Misalkan adalah A itu x plus 3. Kita misalkan yang ada di dalam kurungnya ini. Kita cari x-nya ya. X sama dengan A min 3. Bentuk itu yang akan kita cari. Sekarang x plus 3 kita ganti dengan A. HA sama dengan X min 7, X-nya diganti dengan A min 3. Berarti A min 3 min 7. HA menjadi A min 11. A min 10. Nah, ketika sudah ketemu HA, itu artinya kalau bisa kita ganti HX-nya menjadi X min 10. Kita sudah menemukan rumus HX adalah X min 10. Lalu yang kedua kita mencari f bunderan gx ya. Ini berarti sama dengan f gx ya. Gx-nya masuk ke f ya. Tadi informasi yang kita tahu fx-nya sama dengan x kuadrat min 2x, sedangkan gx-nya sama dengan 3x plus 1. F gx-nya 3x plus 1. Gx masuk ke f. 3x plus 1 kuadrat min 2 dikali 3x plus 1. Kita hitung menjadi 9x kuadrat min 1. Jadi ini adalah rumus f bunderan gx. Dan yang ke C kita diminta mencari f bunderan g bunderan hx. Oke, tadi kita tahu hx-nya itu sama dengan x min 10 ya. Sedangkan f bunderan gx-nya adalah 9x kuadrat min 1. Ini bisa kita kerjakan dengan memanfaatkan informasi yang sudah kita dapat pada sebelumnya. Ini bisa kita pisah berdasarkan sifat yang sudah tadi kita pelajari. F bunderan G hx. Nah, f bunderan G nya itu adalah ini, dan ini adalah hx nya ya. Itu berarti hx nya masuk ke f bunderan G sama dengan, dan hasil akhirnya akan menjadi seperti ini ya. Kalian bisa membuktikan pekerjaan yang ini dengan menghitung satu-satu ya. F bunderan G bunderan H X ini artinya adalah F G H X. Kamu boleh hitung hx nya dulu masuk ke G, habis yang kedua hasilnya masukkan lagi ke F. Nanti hasilnya pasti akan sama dengan yang ini. Lalu yang ketiga ada fx 2x plus 5 dan ada f bunderan gx nya, yaitu 2x kuadrat min 6x plus 13. Ditanya gx nya berapa gitu ya. F bunderan gx itu sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 13 gitu. Lalu kita sudah punya fx-nya, berarti f gx ini sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 13. Kalau bentuknya seperti ini, fx-nya sudah tahu, berarti gx-nya bisa kita ubah ke x sana ya. Ini berarti 2 gx plus 5 itu sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 13. Kita cari gx-nya, 5-nya kita pindahkan ke kanan menjadi 2gx sama dengan ini. Lalu kita lanjutkan, dan terakhir gx-nya sama dengan, dan bentuk itu
karena bisa disederhanakan menjadi X kuadrat min 3X plus 4. Begitu caranya mencari GX nya ketika ada soal dengan tipe-tipe seperti ini. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih, selamat belajar.